sahabat semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya sekarang akan menjelaskan mengenai ada dua hal yang tidak boleh kita lakukan pada saat kita bekerja dengan orang lain. Karena ini yang disebut dengan mulutmu harimaumu. Ada juga jarimu harimaumu. Kenapa? Karena zaman sekarang itu bukan mulut yang menjadi harimau kita, tetapi jari juga bisa menjadi harimau kita. Artinya, mulut dan jari itu bisa membawa masalah buat kita pada zaman digital ini. Apa sebenarnya yang tidak boleh kita sampaikan kepada bos ketika kita bekerja dengan mereka? Seandainya ketika bos menelepon atau bertanya kepada kita, misalnya, sehari, apakah pekerjaan kamu yang saya sampaikan itu kemarin sudah selesai? Atau misalnya ada informasi lain, misalnya, apakah kamu tahu bahwa kemarin ada kejadian ini? Kalau secara tidak profesional, jawaban saya adalah saya tidak tahu. Ini akan jadi masalah buat kita. Karena apa? Semua ditanya, jawabannya saya tidak tahu. Jadi apa yang tahu? Berarti yang kita tahu adalah saya tidak tahu. Ini yang jadi masalah. Ini adalah hal yang sangat amatir sekali jawaban seperti itu dan sangat tidak bertanggung jawab. Mereka yang selalu menjawab saya tidak tahu adalah orang yang tidak bisa mengerjakan tugas besar. Mereka yang tidak bisa diberikan kepercayaan untuk menjalankan tugas besar karena selalu mengatakan saya tidak tahu. Dari jawabannya saja kita sudah tahu bahwa itu adalah jawaban yang sangat rendah dan sangat amatir sekali. Jadi, apa yang harus kita lakukan ketika misalnya kita tidak tahu? Nah, ketika kita ditanya segala sesuatu, jika kita tidak tahu, maka jawaban yang paling profesional adalah, Pak, masalah ini saya belum tahu, tetapi saya akan mencari tahu dulu. Ketika saya sudah mengetahui secara keseluruhan, nanti akan saya laporkan kepada Bapak. Nah, ini komunikasinya berbeda lagi. Ketika kita mendengar cara berkomunikasi yang demikian, mungkin bos akan merasa senang bahwa anggota saya, bawahan saya ini, walaupun belum tahu, dia akan mencari tahu, dan setelah dia tahu secara keseluruhannya atau seluk-beluk dari permasalahan tersebut, baru dia laporkan ke beliau, termasuk bagaimana solusi untuk menyelesaikannya. Itu baru nampaknya sebagai profesional. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jari kita. Saya pernah dengar ya dari YouTube, mungkin dari sini YouTube atau dari seorang teman saya, mungkin saya agak lupa. Dia mengatakan ada seorang bos besar menyampaikan satu pesan kepada sekretarisnya melalui WA, ya WhatsApp. Namun sekretarisnya itu tanggalnya ini mungkin dia juga tidak tahu. Dia membuat kata oke di WA tersebut dengan simbol ini. Ini kan artinya oke. Apa yang terjadi keesokan harinya? Sekretaris tersebut langsung dipecat atau kehilangan pekerjaannya. Kenapa itu tidak boleh? Ya, itu tidak boleh kita lakukan. Maka berhati-hatilah kita menggunakan emoticon pada saat kita komunikasi. Kalau kita komunikasi dengan teman sejawat dengan kita, yang sama dengan kita, mungkin emoticon ini kita gunakan tidak akan menjadi masalah. Tetapi kalau emoticon ini kita pergunakan untuk bos kita atau orang yang lebih tinggi dari kita, maka itu bisa menjadi masalah. Karena itu bisa dikatakan sebagai penghinaan. Karena oke, seperti itu. Kenapa kita tidak menjawab, baik Pak, atau dalam bahasa Inggris, yes sir, begitu. Oke Pak, atau baik Bu, baik Pak. Mungkin jauh lebih baik kita menjawab seperti itu daripada kita mau simple, tapi akan menjadi masalah buat kita dengan mengatakan oke dengan emoticon seperti ini. Mungkin emoticon itu boleh kita pergunakan. Misalnya seperti merangkapkan kedua tangan, baik Pak, kita buat rangkap tangannya. Mungkin itu masih lebih sopan. Tapi kalau kita menggunakan ini oke Pak kepada big boss kita, itu terkesan sangat tidak sopan. Makanya bisa-bisa kita dipecat dari pekerjaan kita. Maka berhati-hatilah kita menggunakan emoticon.
Kendalikan jari kita ini, karena jari kita ini di dunia digital ini, jari juga merupakan harimau kita. Jari kita ini juga menjadi malapetaka buat kita apabila kita tidak bisa mengendalikan jari ini. Sama dengan halnya kita di media sosial. Sebenarnya ada hal tertentu yang sebenarnya tidak perlu kita komentari, atau segala sesuatu yang kita awam tapi kita sok tahu, kita komentari, akhirnya menjadi masalah buat kita. Maka kendalikanlah jari kita ini agar tidak membawa masalah kepada kita. Mungkin ini dua ini yang harus kita ketahui agar kita nanti ketika kita masuk ke dalam dunia pergaulan dan dunia kerja tidak membawa masalah buat kita. Ketika seseorang berbicara, dia tidak memikirkan dulu, dia langsung bertindak, maka segala permasalahan akan terus mendatanginya. Terima kasih, bersama saya Sahari dalam ProLobby TV, profesional, logika, dan bijaksana.